Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam kondisi yang sehat selalu dan bahagia selalu ya. Hari ini kita mau impa kembali. Kakak harap adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Ceria nomor 213. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Untuk mengawali impa kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat terbangun dan bisa mengikuti impa hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir impa ini, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik, dan kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarkanlah ya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar nanti dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap semangat. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita satu dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengerti dan memahami apa yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Nya buat adik-adik, kiranya ini bisa menjadi berkat buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa serta ucapan syukur. Amin. Adik-adik disiapkan Alkitabnya. Lalu adik-adik buka Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Kakak ulangi sekali lagi ya. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kakak bacakan di sini. Adik-adik di rumah juga membacanya ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya,
hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Adik-adik, cerita firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menceritakan tentang ada seorang kaya bertemu dengan Tuhan. Jadi pada saat Yesus meneruskan perjalanan, Tuhan bertemu dengan orang kaya. Orang kaya itu datang, berlutut di hadapan Tuhan. Ia berlutut lalu dia bilang, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk bisa memperoleh hidup yang kekal?" katanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kau katakan aku baik? Karena tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Itu kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kalau yang di ayat 19, engkau pasti tahu untuk segala perintah Allah yang harus engkau lakukan, kata Tuhan. Yaitu, apa adik-adik? Ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. Lalu apalagi? Jangan mencuri. Lalu ada jangan mengurangi hak orang. Dan dari bacaan ini yang terakhir adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi orang kaya itu bilang, kalau itu aku sudah lakukan Tuhan sejak dulu. Sejak aku masih muda aku sudah lakukan itu Tuhan. Lalu Tuhan bilang lagi, masih ada kamu satu yang kurang yang belum kamu lakukan. Apa Tuhan? Orang kaya itu mungkin bertanya adik-adik. Karena ketika Tuhan bilang masih ada satu yang kurang, orang kaya itu bingung kali ya. Dia berpikir, apa yang belum ya? Perasaan saya sudah melakukan semuanya kok. Lalu ketika Tuhan bilang, kamu harus pergi. Kamu harus menjual apa yang kamu punya, lalu kamu bagikan ke orang miskin. Lalu kamu datang lagi ke sini dan kamu ikut aku. Orang kaya itu kaget adik-adik. Dia berpikir, suruh pergi, suruh jual semua hartanya, suruh jual apa yang dia punya, lalu dia bagikan ke orang-orang miskin. Orang kaya itu langsung berpikir, masa iya uang saya banyak, barang-barang saya banyak, terus saya harus jual dan saya harus bagikan ke orang-orang miskin, ke orang-orang lain. Ketika Tuhan bilang itu dan dia berpikir, orang kaya itu langsung pergi dengan kecewa dan sedih hati. Karena itu tadi, hartanya banyak, dia punya banyak, dia punya segalanya. Dia gak mau membagikan itu kepada orang lain. Nah itu adik-adik, dari orang kaya ini kita bisa belajar dan Tuhan mengajarkan adik-adik, mengajarkan kakak. Apa yang kita punya itu bukan segalanya. Apa yang kita punya itu bukan yang penting, bukan yang terpenting. Tapi yang terpenting dan yang terutama adalah kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam segala hal. Ketika kita mau belajar, kita jangan mengandalkan diri sendiri, kita jangan mengandalkan bu guru, jangan mengandalkan teman, jangan mengandalkan mau papa juga di rumah, kakak adik. Tapi kita harus bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Itu dengan cara sebelum kita mulai belajar, kita harus bisa berdoa kepada Tuhan. Kita mohon bimbingan Tuhan, biar Tuhan sertai kita. Dalam bermain atau di rumah, dalam keadaan seperti ini pun kita harus menjadikan Tuhan adalah sebagai nomor 1 dan prioritas utama. Ketika apa yang kita punya, kita bisa berbagi kepada orang lain. Contoh hal kecil adik-adik. Ketika adik-adik punya mainan lebih dari 1, atau adik-adik punya makanan lebih dari 1, apa yang adik-adik lakukan? Ketika melihat ada teman yang ingin bermain bersama dengan adik-adik punya makanan lebih dari 1, tapi ada melihat teman adik-adik lapar. Apa yang harus adik-adik lakukan? Atau menurut adik-adik, apa yang harus adik-adik perbuat? Adik-adik pasti pada bisa jawab, dibagi kak makanannya, betul. Lalu main bersama, betul. Jadi bukan apa yang kita punya buat kita sendiri, tapi kita coba bagi kepada orang lain.
kita berbagi kepada teman-teman. Kita kalau di rumah ada kakak adik punya mainan, jangan cuma main sendiri, ajak adik atau kakaknya bermain. Nanti kalau keadaan sudah membaik, ketika kita bisa sekolah, bisa belajar sama-sama teman-teman dan guru-guru, kita harus bisa melakukannya itu adik-adik. Nah, Tuhan mengajarkan kita bukan hanya kita taat pada perintah Tuhan saja, seperti tadi mengasihi sesama. Mungkin adik-adik berpikir gini, ih kak, aku udah kok jadi anak Tuhan yang baik. Aku udah rajin berdoa. Aku udah rajin bantu mama papa. Aku sering menolong orang. Aku udah rajin belajar gitu. Aku udah kok, apa yang mama papa bilang, apa yang Tuhan ajarkan, aku sudah lakukan. Itu betul adik-adik. Tapi masih ada satu mungkin yang kurang. Kita mengutamakan Tuhan gak dalam hidup kita? Dalam hal sederhana yang tadi kakak bilang, ketika kita mau makan, ketika kita mau belajar, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita mengutamakan Tuhan Yesus nggak dalam hidup kita? Atau contoh kecil nih, ketika adik-adik pada hari Minggu ini, kan biasanya adik-adik tahu nih, kakak-kakak atau orang tua sudah kasih tahu nih link YouTube untuk adik-adik lihat, untuk adik-adik dengar, untuk ibadah di rumah. Nah, itu hal kecil. Adik-adik menomorsatukan Tuhan atau enggak, adik-adik memprioritaskan Tuhan atau tidak, itu di saat ada godaan adik-adik nonton kartun, apa dengar firman Tuhan ya dari kakak-kakak pelayan, apa ibadah dulu ya. Tapi kalau ibadah dulu nanti kartunnya ketinggalan, atau nanti udah nggak tahu jalan ceritanya. Nah itu adik-adik, memprioritaskan Tuhan sebagai nomor satu, itu hal kecilnya. Nah, makanya dari orang kaya ini kita belajar adik-adik, yang tadi kakak bilang sebelumnya. Bukan apa yang kita punya itu penting, bukan itu yang jadikan nomor satu, tapi Tuhan Yesus yang harus jadi nomor satu buat kita. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus nomor satu dalam kehidupan kita, percaya segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan pasti akan berkati, Tuhan akan bimbing kita, dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dalam keadaan saat ini pun, kita memang harus lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita banyak berdoa, baca Alkitab, berserah sama Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan buat adik-adik, buat keluarga. Semoga keadaan ini membaik. Memprioritaskan Tuhan nomor satu di dalam hidup adik-adik, di dalam hidup kakak, di dalam hidup kita semua. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik di rumah, saat belajar online, bermain di rumah yang adik-adik juga tidak bisa kemana-mana, tetap memprioritaskan Tuhan nomor satu. Tuhan pasti akan senang, Tuhan pasti akan menjadikan adik-adik juga mempunyai masa depan dan harapan yang baik. Jadi kita bisa belajar ya adik-adik untuk bisa memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan menjadikan Tuhan Yesus nomor satu. Jadi anak-anak juga yang takut akan Tuhan ya adik-adik. Amin. Berpesan dalam alanglah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan akan sebagian firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau juga memberkati Kakak Ryan yang telah menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendoakan buat bangsa dan negara kami. Bantulah pemerintah kami dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ini ya Bapa. Baik itu masalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan segala pertikaian yang ada di negara kami ini ya Bapa. Berikan mereka kemampuan untuk bisa mengatasi itu semua agar bangsa kami bisa menjadi bangsa yang aman, damai, dan sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapa buat para tim medis yang senantiasa berjuang untuk mengatasi akibat dari pandemik ini ya Bapa. Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan agar mereka bisa dapat bekerja dengan baik untuk mengobati setiap orang yang terkena penyakit virus corona ini, agar virus corona ini benar-benar bisa hilang dari muka bumi ini ya Bapa, dan kami bisa kembali beraktivitas dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa buat gereja kami dalam pelayanannya ya Bapa, walaupun dengan keterbatasan, tapi biarlah ya Bapa Engkau hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh gereja kami. Engkau berkati Bapak Pendeta, para majelis, dan itu juga dengan jemaat dari GPIB Gracia ya Bapa. Kami juga berdoa buat para janda duda dan anak yatim piatu, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Bapa, yang kurang sempurna yang kami halaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.